Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda tersebut. Secara matematis, W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah jarak dengan satuan meter. Karena usaha adalah gaya dikali jarak, jadi jika seseorang mendorong tembok dengan sekuat tenaga apapun tapi tembok itu tidak berpindah, maka usaha yang dilakukan orang tersebut sama dengan 0. Jika seseorang menarik kotak dengan gaya F menggunakan tali, sehingga tali ini membentuk sudut theta dan kotak ini bergerak sejauh S meter, maka usaha yang dilakukan itu sama dengan gaya pada arah benda ini bergerak, sehingga gaya di sini adalah F cos theta. Jadi usaha di sini adalah W sama dengan F kali cos theta kali S. Contoh soal, sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan di sini? Diketahui F sama dengan 50 Newton dan S sama dengan 3 meter. Jadi usaha W sama dengan F kali S sama dengan 50 Newton kali 3 meter sama dengan 150 Joule. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Terdapat macam-macam jenis energi, seperti energi listrik, energi kimia, energi potensial, dan energi kinetik. Di sini kita membahas energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena berada pada kedudukan tertentu. Energi potensial ini dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda. Contoh soalnya, jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter, dan jatuh ke ketinggian 1,5 meter, berapakah perubahan energi potensialnya jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat? Jadi di sini kita hitung energi potensial pada saat H sama dengan 3 meter dan H sama dengan 1,5 meter. Pada saat 3 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 3 meter sama dengan 300 Joule. Ketika H sama dengan 1,5 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 1,5 meter sama dengan 150 Joule. Jadi, perubahan energi potensialnya adalah 300 minus 150 sama dengan 150 Joule. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Contohnya saat orang berlari dan mobil berjalan. Besarnya energi kinetik bergantung dengan massa dan kecepatan benda. Secara matematis kita tuliskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda meter per second. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 25 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah energi kinetik yang dimiliki benda ini? Diketahui massa benda adalah 25 kg dan V 5 meter per second. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, sama dengan setengah kali 25 kali 5 kuadrat, sama dengan 312,5 Joule. Energi mekanik yang selalu dimiliki benda adalah total dari energi potensial ditambah energi kinetik. Besarnya energi mekanik ini selalu tetap, tetapi energi kinetik dan potensialnya bisa berubah-ubah tergantung pada posisi dan ketinggian benda.
Secara umum, kekekalan energi ini kita tuliskan EM1 sama dengan EM2. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jadinya MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Persamaan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contoh soalnya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan benda saat berada pada ketinggian 2 meter jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat? Diketahui H1 sama dengan 5 meter, V1 0 meter per second karena jatuh bebas, dan H2 sama dengan 2 meter, V2 yang ditanyakan di sini. Jadi kita pakai persamaan kekekalan energi mekanik. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Massa benda di sini tetap, sehingga nilai M bisa kita hilangkan, sehingga persamaannya menjadi GH1 tambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Lalu kita bisa masukkan nilai yang kita ketahui. Jadinya 10 kali 5 tambah setengah kali 0 kuadrat sama dengan 10 kali 2 tambah setengah V2 kuadrat. Jadinya 50 sama dengan 20 tambah setengah V2 kuadrat. Sehingga setengah V2 kuadrat sama dengan 30, V2 kuadrat sama dengan 60, jadinya V2 sama dengan 2 akar 15, yaitu 7,75 meter per second. Yang pertama tentang usaha. Usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usahanya, yaitu satuannya adalah Joule. Lalu F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Lalu S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Rumusnya W sama dengan F kali S. Jadi gaya kali perpindahan. Kita lihat contoh soalnya. Kalau ada benda ditarik dengan 50 Newton ke kanan atas 37 derajat, kita ditanya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut terhadap benda, maka kita harus hitung dulu di sini gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi ingat ya, gaya itu harus searah dengan perpindahan. Gaya harus searah dengan perpindahan. Nah, di sini gayanya kita urai dulu nih, ada Fx berarti yang searah dengan perpindahan, karena perpindahannya ke kanan, berarti yang kita pakai nanti W sama dengan Fx dikali dengan S. Fx-nya adalah 50 dikali dengan cos theta, cos 37 itu 4/5 gitu ya, dikali dengan 3 meter. Nah, ini disederhanain, 5 sama 50 jadi 10, kali 40, kali 4 jadi 40, kali 3 jadi 120 Joule. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 120 Joule, karena bendanya bergerak ke kanan, maka yang dipakai adalah komponen di Fx saja. Di sumbu Y-nya ada gaya, tapi dia tidak berpindah, bendanya nggak ke atas, jadi nggak menghasilkan usaha pada sumbu Y. Jelas ya? Lalu kita pindah ke konsep kedua, yaitu konsep energi. Energi di fisika harus tahu hukum kekekalan energi, yaitu bunyinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini adalah hukum kekekalan energi yang umum ya, kalian harus tahu. Nah, dari hukum kekekalan energi ini kita peroleh bahwa energi mekanik itu kekal di berbagai keadaan kalau tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik, masing-masing posisi. Jadi ini dari satu benda, ada energi potensial, juga ada energi kinetik. Di dua posisi dibandingkan harus sama. Dimana EP rumusnya adalah M kali G kali H. Kalian SMP udah pernah ya. EK energi kinetik adalah setengah kali M kali V kuadrat.
Lalu jika ada gaya luar yang bekerja, maka berlakunya adalah W sama dengan delta EM-nya, atau W sama dengan delta EP tambah delta EK, atau W sama dengan min, kalau ada gaya gesek, min gaya gesek kali jarak. Lalu juga ada EP pegas, kalian harus tahu ya, setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, di sini kalian harus ingat untuk ada gaya gesek. Jika ada gaya gesek ya, ini contohnya jika ada gaya gesek. Nah, ini tinggal disama denganin min gaya gesek kali S sama dengan delta EP tambah delta EK gitu ya. Nanti mungkin di contoh soal lebih jelas ya. Delta EP tambah delta EK. Nah, gaya gesek ini tandanya minus. Kenapa? Karena gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Ya, dimana gaya gesek ini rumusnya adalah mu koefisien geseknya dikali normal, tergantung gaya normal benda saat itu. Jadi ingat tentang usaha dan energi ini berkaitan ya, dalam kondisi terutama ketika ada gaya luar yang bekerja, contohnya gaya gesek atau gaya dorong pada benda gitu ya, membuat kecepatan benda berubah dan ketinggiannya juga berubah. Itu tidak kekal energinya karena ada gaya luar yang bekerja pada benda. Jika hanya energi potensial dan kecepatan awalnya udah ada, kecepatan akhirnya kita bisa hitung dari konsep energi mekanik ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Gerobak ditarik dengan gaya seperti pada gambar. Usaha lakukan oleh gaya dari keadaan diam sampai 40 detik kemudian. Berarti kita harus cari dulu jaraknya ya, karena W rumusnya adalah F dikali dengan S. Ingat, F-nya harus yang searah dengan gerak benda. Ini bendanya bergeser ke kanan ya. 40 detik kemudian Fx-nya berarti adalah F kali cos 60 dikali dengan S. Nah, di sini tugas kita adalah nyari S-nya. Jarak ini belum tahu S. Dari mana jarak S? Kita punya hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, sigma Fx adalah M kali A. Fx yang bekerja pada benda, di sini ada gaya normal ke atas, ada gaya W ke bawah, gaya Fy ke atas. Pada sumbu X yang bekerja hanya Fx, yang nggak ada gaya gesek di sini, berarti tinggal Fx aja sama dengan M dikali dengan A. Fx-nya adalah F kali cos 60 sama dengan M dikali dengan A. F cos 60 berarti F-nya adalah 20 Newton dikali cos 60 adalah setengah ya, sama dengan M 2 kali A gitu ya. Hasilnya A-nya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, kalau udah tahu A-nya, baru kita bisa hitung S-nya, jarak dari rumus GLBB V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat gitu ya, dimana V0-nya mula-mula diam, lalu setengah kali A kali T-nya 4 di kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 40 meter. Oh, sorry, waktunya dalam 40 detik ya. Berarti ini 40 di kuadrat, jadinya bukan 40 meter, tapi jadinya 4000 meter. Jelas ya? Baru kita masukin nih angkanya ke atas. F cos 60 berarti 20 dikali setengah dikali dengan S-nya adalah 4000 meter. Jadi hasilnya adalah 40.000 joule. 40.000 joule. Usaha dilakukan oleh gaya seperti pada gambar sampai waktu T sama dengan 40 detik. Nomor 2, sebuah bidang miring kasar memiliki sudut kemiringan 53 derajat dan koefisien gesekan kinetik 0,25. Ini berarti mu K-nya ya, koefisien gesek kinetiknya. Dari alas bidang miring dilemparkan sebuah balok dengan kecepatan awal, berarti ada kecepatan awalnya. Lalu tanya panjang lintasan maksimum yang dapat diperoleh balok, yang dapat ditempuh balok pada bidang miring. Jadi kalian harus gambar dulu kurang lebih sketsanya. Dari awal bidang miring ini ada V1-nya, lalu di paling atas dia diam karena maksimum ya. Nah, ini ketinggian H, lalu ada jarak dari sini
dari 1 ke 2 adalah S. Yang ditanya adalah S-nya. Dimana di sini ada G gesek, ya, F gesek pasti ke bawah. Lalu gaya normalnya tegak lurus bidang, ada gaya W ke kiri ke bawah, lalu diurai, ada yang ke kiri bawah, WX dan WY. Kalau sudutnya dikasih tahu 53 derajat, dia pindahnya ke sumbu yang WY-nya ya. Jadi di sini kita cari dulu sigma FY-nya benda adalah 0. Berarti gaya normal sama dengan W pada sumbu Y. Nah, W pada sumbu Y ini adalah W dikali cos theta, yaitu W benda, berat bendanya M kali G ya, dikali cos theta, berarti cos 53. Tetanya 53, 3/5. Oke, kalau udah kita mulai masuk ke rumusnya. Karena ada gaya gesek yang bekerja di sini, berarti kita jabarin dari W sama dengan delta EP tambah delta EK. Tidak kekal energi mekaniknya aja, tapi energi mekaniknya berubah sebagian jadi gaya gesek. Jadi W karena gaya geseknya adalah minus gaya gesek dikali dengan jarak. Energi potensial selisihnya berarti EP2 dikurang energi potensial di titik 1. EK juga EK di posisi 2 akhir dikurang EK posisi awal. Yang 0 adalah EK2 dan EP1 ya. Gaya geseknya adalah rumusnya mu kali normal dikali S. EP2 berarti M kali G kali H tambah minus setengah EK1 nya adalah setengah M kali V1 kuadrat gitu ya. Nah, ini baru dimasukin nih gaya normalnya ke sini. Berarti minus mu nya adalah 0,25. Normalnya adalah M kali G kali 3/5. Lalu kali S, jaraknya sama dengan M kali G. Nah, kalian perhatikan ya. Ini segitiga ada H sama S. Jadi kita harus rubah sedikit H-nya menjadi S. Di sini ada theta. Berarti sin theta adalah H depan dibagi miring, maka H itu adalah S dikali sin theta. Mana sin tetanya berarti sin 53 ya, 4/5. Akibatnya kita tahu H itu adalah 4/5 dari jarak di bidang miringnya. Berarti ini H-nya langsung saya ganti 4/5S dikurang setengah kali M kali V1 nya adalah tadi 20 ya, masukin angkanya 20 kuadrat. Kalau udah yang sama bisa kita coret, yaitu M, M, dan M. Nah, di sini kita bisa hitung ya, 0,15S gitu, min 0,15S sama dengan ada G nya ya, G nya 10 ya, berarti 1,5S min 1,5S sama dengan di sini berarti 8S karena G-nya 10 dikurang 200. Nah, ini dapat nanti S-nya adalah 200 dibagi dengan 9,5 yaitu 21,05. Ini kalau hitung pakai kalkulator ya, 21,05 meter jarak terjauh balok naik ke atas. Tapi kalau ditanya H-nya, ketinggian maksimumnya, tinggal dimasukin 4/5 dari jarak miringnya. Jelasnya nomor 2. Nomor 3, benda bermasa 2 kilo berada di atas bidang datar yang kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Jadi ini bidangnya datar, diberi gaya dorong 40, lalu percepatan gravitasi 10. Maka usaha lakukan benda setelah menempuh jarak 2 meter. Jadi ini bendanya datar ya, dikasih gaya datar juga, menempuh jarak 2 meter. Berarti kalau ada gaya datar ke kanan, anggaplah ke kanan gitu ya, F-nya adalah 40 Newton. Lalu ada gaya gesek ke sini, ke kiri pasti gaya geseknya ya. Ada gaya normal ke atas dan W-nya ke bawah. Berpindah sejauh S-nya adalah 2 meter. Nah, di sini kita urai dulu sigma FY-nya sama dengan 0, berarti normal
bendanya adalah sama dengan W, ya, W-nya adalah 20 Newton, maka kita peroleh G geseknya adalah mu kali normal, 0,2 mu-nya dikali normalnya 20. Ya, hasilnya adalah 4 Newton. Baru kita hitung W total adalah sebenarnya bukan F doang, tapi sigma F di sumbu X-nya dikali dengan jarak. Nah, sigma F di sumbu X pada benda ini adalah F dorong dikurang F geseknya itu ya. Maka F dorongnya kan 40 dikurang F geseknya adalah 4 kali perpindahannya adalah 2, hasilnya adalah 72, satuannya adalah Joule. Jelas ya, ini nomor 3. Jadi W sama dengan F kali S, tapi F-nya ini sebenarnya adalah total gaya yang mendatar yang menyebabkan bendanya itu berpindah ke kanan. Jadi yang searah dengan resultan gaya yang searah dengan perpindahan benda, berarti di sumbu X. Nomor 4, benda massa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 5 meter. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik benda pada ketinggian 1,8 meter dari tanah. Jadi di sini ada dua keadaan gitu ya. Keadaan 1 kondisinya 5 meter gitu, anggaplah di sini. Lalu keadaan 2 ini 1,8 meter dari tanah. Nah, kalian harus tahu kan EP1 tambah EK1 pasti sama dengan EP2 tambah EK2 gitu ya. Kalau benda jatuh bebas berarti EK1-nya ini nggak ada. Ya, EK1-nya 0. EP1-nya adalah M kali G kali H. Berarti 2 kali 10 kali 5. Lalu EP2-nya juga M kali G kali H, 2 kali 10 kali 1,8. EK2-nya nggak perlu kita cari ya, V-nya karena nggak ditanya juga. Ditanya adalah perbandingan EK dengan EP. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti 100 dikurang dengan 36 ya. Berarti EK2-nya adalah 64 Joule gitu ya. Ditanya adalah perbandingan EP dan EK. Oke, EP2 dibagi dengan EK2. EP2 tadi kita udah hitung di sini nih. EP2 adalah 36 dibagi dengan EK2-nya adalah 64. Ya, dibagi 4 9 banding 16. Berarti jawabannya adalah yang B. Jelas ya ini ya. Perbandingan energi kinetik dan energi potensial selalu kekal kalau nggak ada gaya luar yang bekerja. Nomor 5, sebuah pegas dengan konstanta K 800 Nm per meter ditumbuk oleh sebuah balok bermassa 500 gram dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, di sini nggak dijelasin pegasnya ini atau bidangnya itu datar atau tegak. Kita anggap aja bidangnya datar ya. Jadi benda nabrak pegas, balok ini nabrak pegas sampai pegasnya ini tertekan. Nah, berapakah delta X-nya si pegas ini? Kita tahu kalau benda bergerak berarti dia ada kecepatan. Kalau benda nekan pegas maksimum berarti V-nya 0 ya. Nah, berarti keadaan 1 EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Tapi di sini ada energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas termasuk energi potensial juga selain karena ketinggian benda gitu ya. Ini EP bendanya sama ya, hilang karena ketinggiannya sama. EK1-nya berarti setengah kali M kali V1 kuadrat. EK2 bendanya diam. Terakhirnya EP pegas setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, ini setengahnya bisa kita coret. Masukin datanya, masanya 0,5 kilo gitu ya. V1-nya adalah 20 kuadrat. K-nya adalah 800 Newton per meter. Dapat delta X. Hasilnya adalah 0,25 satuannya meter ya, atau 25 cm. Nomor 5. Nomor 6, lembing bermassa 0,5 kg dilemparkan dengan sudut elevasi 53 derajat sehingga energi kinetik awalnya 1000 Joule. Berarti ini ada benda, saya anggap bola gitu ya, dilempar awal 53 derajat. Lalu EK awalnya, EK 0-nya di sini berarti ya 1000 Joule. Lalu dia akan menempuh lintasan parabola pasti ini ya. Lalu dia akan menempuh lintasan parabola di titik tertinggi. Dia tanya energi kinetik dan energi potensialnya berapa di titik tertingginya. Anggaplah ini keadaan 1 gitu ya.
Berarti kalian tahu EP 0 tambah EK 0 karena keadaan awalnya 0 sama dengan EP 1 tambah EK 1 gitu ya. Nah, di sini EP 0 0 karena dia acuannya di tanah, EK 0-nya udah tahu 1000. Nah, kita cari EK di titik maksimum, harus tahu nih ya. EK di titik maksimum adalah setengah EK 1 berarti ya, kali M kali V1 kuadrat. Nah, kalian harus tahu titik maksimum itu hanya berlaku adalah kecepatan di sumbu X. Karena kecepatan sumbu Y-nya 0 di titik maksimum ya. Jadi di titik maksimum parabola ingat ya, VY-nya adalah 0. Maka yang berlaku di titik maksimum hanya sumbu X, kecepatan di sumbu X. Berarti setengah kali M kali V0 kuadrat kali cos kuadrat 53 karena sudutnya 53 derajat. Nah, ini bisa kita hitung. Berarti setengah kali 0,5 kali V0 mula-mula. Atau di sini kita nggak usah rubah dulu ya, M-nya tetap aja M kali V0 kuadrat. Cos kuadrat 53 berarti 3/5 di kuadrat. Berarti jadi 9/25. Nah, kalian tahu setengah M kali V0 kuadrat adalah 1000 Joule. EK awal tadi ya. Nah, ini dapat 360 Joule. Jadi EP 1-nya nggak tahu berapa, EK 1-nya udah ada 360 Joule. Dengan demikian dapat EP 1-nya adalah 640 Joule. Nggak perlu cari ketinggian maksimumnya ya. Berarti hasilnya dia tanya energi kinetiknya dulu, berarti 360. Dan energi potensialnya 640 ya, yang mendekati B. Harusnya kebaliknya ini ya. EK-nya 360, EP-nya yang 640.